Pembahasan buku paket Matematika kelas 9 SMP atau MTS semester 1 tahun edisi revisi 2018. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk ke bab 2 di latihan 2.4, menentukan fungsi kuadrat. Kita mulai dari soal nomor 1. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat negatif 1,1, 0, negatif 4, dan 1, negatif 5. Baik, untuk mempermudah soal nomor 1, di sini kita buat sketsanya terlebih dahulu. Jadi di sini yang pertama adalah titik negatif 1,1, titiknya berada di sebelah sini. Kemudian 0, negatif 4, X-nya 0, Y-nya negatif 4, sehingga titiknya berada di sebelah sini. Dan yang terakhir adalah 1, negatif 5. Jadi X-nya 1 dan Y-nya negatif 5. Maka di sini apabila kita hubungkan dengan garis, maka akan terbentuk garis yang kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini memotong di sumbu X dan sumbu Y, namun di sini kita tidak tahu perpotongan di sumbu X. Kita hanya tahu perpotongan di sumbu Y, ini adalah 0, negatif 4. Maka untuk cara mencari fungsi kuadratnya, jadi di sini fungsi kuadrat yang grafiknya memotong di sumbu X dan Y. Namun di sini yang diketahui untuk titik perpotongannya di sumbu Y, caranya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi pertama-tama misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat dijumlah bx dijumlah c. Kemudian karena melewati ketiga titik ini negatif 1,1, 0, negatif 4, dan 1, negatif 5, maka di sini bisa kita tulis dengan fx atau f negatif 1 sama dengan 1, fx atau f0 sama dengan negatif 4, dan f1 sama dengan negatif 5 karena di sini xj, xj, dan xj. Maka di sini pertama-tama karena di sini untuk x-nya 0, ini yang akan kita dahulukan untuk mencari berapa nilai c. Jadi di sini untuk x-nya kita ganti dengan 0, jadi f0 sama dengan a dikali 0 kuadrat, hasilnya tetap 0, positif bx, b dikali 0, positif c. A dikali 0 hasilnya 0, b dikali 0 hasilnya 0, kemudian di sini c, sehingga di sini c sama dengan untuk f0 hasilnya negatif 4. Maka di sini kita sudah mendapatkan untuk nilai dari C. Kemudian yang berikutnya di sini kita bisa menguraikan untuk f negatif 1 sama dengan 1 atau f1 sama dengan negatif 5. Kita mulai dari negatif 1 terlebih dahulu. Jadi di sini untuk formulanya sama, ax kuadrat dijumlah bx dijumlah c. Sehingga di sini untuk fungsi negatif 1 sama dengan a dikali negatif 1 kuadrat dijumlah b dikali negatif 1 dijumlah c. Di sini kita ganti dengan negatif 4. Sehingga negatif 1 kuadrat hasilnya 1, 1 dikali a hasilnya tetap a. Kemudian b dikali negatif 1 hasilnya negatif b. Kemudian di sini negatif 4. Sehingga negatif 4 kita pindah ke ruas kiri, maka di sini menjadi 4, 4 positif 1 hasilnya adalah 5. Maka di sini A negatif B sama dengan 5. Kemudian yang berikutnya untuk fungsi 1 sama dengan negatif 5, maka di sini bisa kita ganti untuk X-nya menjadi 1. Maka di sini menjadi A dikali 1 kuadrat positif B dikali 1 positif negatif 4. Maka untuk 1 kuadrat hasilnya tetap 1 dikali A hasilnya A, B dikali 1 hasilnya di sini B, kemudian negatif 4. Dan untuk F1 sama dengan negatif 5. Maka di sini untuk negatif 4 dipindah ke ruas kiri sehingga menjadi positif, maka 4 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 1. Maka di sini A positif B sama dengan negatif 1.
Baik, jadi di sini untuk mencari A dan B, di sini kita menggunakan persamaan 2 dan persamaan 3. Jadi di sini untuk persamaan 2 dan persamaan 3, di sini bisa kita jumlahkan. Sehingga di sini 5 dijumlah dengan negatif 1, hasilnya adalah 4. A dijumlah dengan A, hasilnya 2A. Kemudian negatif B dijumlah dengan B, di sini habis. Maka 2A sama dengan 4. Sehingga A sama dengan 2. Setelah A sudah kita temukan, maka di sini tinggal kita substitusi ke persamaan 2 atau persamaan 3. Di sini saya memilih persamaan 2 sehingga di sini 5 sama dengan A dikurangi B. Untuk A kita ganti dengan 2. Sehingga di sini untuk negatif B dipindah ke ruas kiri sehingga menjadi B, dan 5 dipindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 5. Maka di sini B sama dengan 2 negatif 5, hasilnya negatif 3. Sehingga di sini untuk A, B, dan C sudah kita temukan. Maka di sini untuk fungsi X atau formulanya ini adalah AX kuadrat positif BX positif C, ini adalah 2X kuadrat dikurangi dengan 3X dikurangi 4. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada titik koordinat 4,0 dan negatif 3,0 serta melalui titik koordinat 2 negatif 10. Baik, jadi di sini yang pertama-tama kita buat sketsanya terlebih dahulu. Untuk titiknya yang pertama ini adalah 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. Kemudian yang berikutnya adalah negatif 3,0, X-nya negatif 3 dan Y-nya 0. Kemudian yang terakhir adalah melalui titik 2 negatif 10. Jadi di sini X-nya 2 dan Y-nya negatif 10. Maka di sini apabila kita buat gambar grafiknya, maka akan terbentuk grafik kurang lebih seperti ini. Jadi di sini memotong di sumbu X dan sumbu Y. Namun di sini kita tidak tahu perpotongan di sumbu Y. Kita hanya tahu perpotongan di sumbu X pada titik koordinat 4,0 dan negatif 3,0. Misalkan fungsi kuadratnya ini adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Karena memotong sumbu X di titik 4,0 dan negatif 3,0, jadi di sini kita sudah tahu perpotongannya di sumbu X. Di sini ada 2 titik. Maka di sini untuk fungsinya bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini fx sama dengan A dikali X negatif X1, kemudian dikali X min X2. Untuk X1 kita ganti dengan 4. Dan untuk X2 kita ganti dengan negatif 3. Sehingga di sini bisa diperhatikan. Sehingga menjadi fungsi fx sama dengan A dikali X negatif 4. Kemudian dikalikan dengan X min negatif 3. Kemudian juga di dalam soal di sini diketahui bahwa melalui titik koordinat 2 negatif 10. Artinya di sini apabila untuk formulanya fungsi fx kita ganti dengan 2 untuk nilai x, maka di sini f2 sama dengan negatif 10. Artinya di sini untuk fx kita ganti dengan 2 sehingga di sini menjadi f2 sama dengan a dikalikan dengan x negatif 4. Jadi di sini x-nya kita ganti dengan 2 sehingga 2 min 4. Kemudian X min negatif 3, di sini X kita ganti dengan 2. Sehingga 2 min 4 hasilnya adalah negatif 2. Dan 2 min negatif 3 di sini menjadi positif. Sehingga 2 positif 3 hasilnya 5. Maka di sini negatif 2 dikali 5 hasilnya negatif 10. Di sini dikali A sehingga negatif 10A. Maka untuk nilai A sama dengan negatif 10 per negatif 10 hasilnya adalah 1. Maka karena A di sini sudah kita temukan sehingga di sini untuk fungsi fx sama dengan A dikalikan X negatif X1 ini adalah 1 dikalikan X negatif 4. Untuk X1 di sini ada 4.
Kemudian X negatif X2 ini adalah X negatif, untuk X2 ini adalah negatif 3. Sehingga di sini untuk 1 dikali X negatif 4, di sini tetap X negatif 4. Dan X negatif negatif 3 hasilnya adalah X positif 3. Maka di sini tinggal kita kalikan X dikali X hasilnya X kuadrat. X dikali 3 hasilnya 3X, negatif 4 dikali X negatif 4X, dan negatif 4 dikali 3 hasilnya negatif 12. Maka di sini yang bisa dioperasikan adalah 3X negatif 4X hasilnya adalah negatif X. Maka untuk fungsi kuadrat dari grafik yang sudah memotong kedua titik ini dan melalui titik ini adalah X kuadrat negatif X negatif 12. Soal yang berikutnya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada koordinat negatif 2 dan 0 dan memiliki titik puncak pada koordinat 2 negatif 16. Baik, jadi di sini untuk mempermudah kita menjawab soal nomor 3, di sini kita buat sketsanya terlebih dahulu. Jadi di sini kurang lebih sketsanya adalah seperti ini. Yang pertama di sini memotong sumbu X pada koordinat negatif 2,0. Jadi di sini negatif 2,0. Kemudian memiliki titik puncak pada koordinat 2 negatif 16. Jadi di sini X-nya 2 dan Y-nya negatif 16, sehingga di sini apabila kita buat grafiknya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini untuk 2 negatif 16 ini adalah titik puncaknya. Kemudian untuk yang berikutnya, misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat positif bx positif c. Maka di sini diperoleh sumbu simetri x sama dengan 2. Kenapa di sini diperoleh sumbu simetri X sama dengan 2? Karena di sini untuk titik puncaknya berada di X sama dengan 2. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk grafiknya seperti ini. Dan di sini apabila kita teruskan untuk grafiknya, ini adalah perpotongan di titik X sama dengan 6. Dan Y sama dengan 0. Jadi di sini untuk titiknya adalah 6,0. Kenapa bisa seperti ini? Jadi di sini bisa teman-teman lihat. Jadi di sini untuk titik puncaknya dan di sini untuk selangnya dari 2 ke negatif 2 di sini adalah 4 dan di sini pun juga sama, di sini juga 4 dari 2 ke 6. Sehingga di sini apabila diteruskan ini akan memotong sumbu koordinat X pada titik 6,0. Sehingga karena memotong sumbu X pada koordinat negatif 2,0 dan 6,0, karena di sini kita mengetahui perpotongan di sumbu X meskipun di sini tidak mengetahui perpotongan di sumbu Y, maka di sini bisa kita masukkan rumus fx sama dengan A dikalikan X negatif X1 dikalikan X negatif X2. Sehingga di sini untuk X1 dan X2 bisa kita ganti dengan negatif 2 dan 6. Sehingga di sini untuk X negatif X1 ini adalah X negatif negatif 2 sehingga menjadi X positif 2. Dan untuk X negatif X2, untuk X2 di sini adalah 6 sehingga menjadi X negatif 6. Kemudian juga melalui titik puncak di sini sudah disebutkan 2 negatif 16 sehingga di sini apabila X kita ganti dengan 2 maka hasilnya di sini F2 sama dengan negatif 16. Kemudian di sini untuk fungsi fx sama dengan A dikali X positif 2 dikali X negatif 6. Ini akan kita sederhanakan terlebih dahulu. Untuk grafiknya ini akan kita hapus. Jadi di sini untuk X dikali X hasilnya X kuadrat. X dikali negatif 6 hasilnya negatif 6X. 2 dikali X hasilnya 2X. Dan 2 dikali negatif 6 hasilnya negatif 12. Untuk fx di sini sudah ada negatif 16 sehingga negatif 16. Maka di sini yang bisa dioperasikan untuk penjumlahan dan pengurangannya ini adalah negatif 6 positif 2.
sehingga di sini menjadi negatif 4x. Kemudian setelah kita sederhanakan, untuk x di sini bisa kita ganti dengan 2 karena ini tadi adalah f2, seharusnya di sini f2 adalah negatif 16. Dan untuk x di sini sudah bisa diganti dengan 2 sehingga di sini 2 kuadrat negatif 4 dikalikan 2 negatif 12. 2 kuadrat sama dengan 4. Negatif 4 dikali 2 hasilnya negatif 8 negatif 12. Maka hasilnya adalah negatif 16. Sehingga negatif 16 kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 16 per negatif 16 hasilnya adalah 1. Maka di sini untuk A sudah kita temukan jawabannya adalah 1. Sehingga di sini bisa kita langsungkan untuk fungsi kuadratnya yang semula adalah fx sama dengan A dikalikan x positif 2 dikalikan x negatif 6. Untuk A kita ganti dengan 1 sehingga di sini 1 dikali x positif 2 tetap. Maka di sini x positif 2 dikali x negatif 6, x dikali x hasilnya adalah x kuadrat. Sama dengan yang ini tadi, x kuadrat negatif 6x positif 2x negatif 12. Sehingga di sini tinggal kita jumlahkan negatif 6x positif 2 hasilnya adalah negatif 4x. Maka di sini untuk fungsi kuadratnya sudah kita temukan x kuadrat negatif 4x negatif 12. Soal yang berikutnya. Sekarang kita ke soal nomor 4. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu Y pada koordinat 0,4 melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1 dan memiliki sumbu simetri X sama dengan 2. Baik, jadi di sini untuk sketsanya kita buat terlebih dahulu. Jadi di sini memotong sumbu Y di 0,4. Jadi di sini X-nya 0 dan Y-nya 4. Kemudian di sini melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1, sehingga di sini negatif 1, negatif 1. Maka di sini bisa kita buat untuk sketsanya grafiknya adalah seperti ini. Untuk yang pertama, misalkan fungsi kuadratnya fx sama dengan ax kuadrat positif bx positif c. Maka di sini untuk grafik memotong sumbu Y di titik 0,4. Jadi di sini perpotongannya di sumbu Y sudah diketahui dan untuk sumbu X di sini tidak diketahui. Maka di sini bisa kita masukkan untuk fx sama dengan ax kuadrat positif bx positif c. Untuk x-nya bisa kita ganti dengan 0 sehingga f0 sama dengan a dikali 0 positif B dikali 0, di sini x kuadrat, 0 kuadrat, di sini hasilnya tetap 0, kemudian positif C. Untuk F0 di sini adalah Y atau Fx di sini adalah Y, sehingga di sini 4. 4 sama dengan A dikali 0, di sini habis. B dikali 0 di sini juga 0, sehingga di sini hanya bersisa C. Maka di sini C sama dengan 4. Kemudian yang berikutnya, karena melalui titik negatif 1, negatif 1, sehingga di sini untuk X bisa kita ganti dengan negatif 1. Maka di sini untuk fx berubah menjadi f negatif 1 sama dengan ax kuadrat. Ini adalah a dikali negatif 1 kuadrat. Positif bx ini adalah b dikali negatif 1. Positif c di sini c sama dengan 4. Untuk f negatif 1 ini adalah y, sehingga jawabannya tetap negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat hasilnya 1 dikali a hasilnya tetap a. Kemudian b dikali negatif 1 hasilnya negatif b positif 4. Maka di sini untuk negatif b positif 4 bisa dipindah ke ruas kiri sehingga menjadi positif b negatif 4. Maka negatif 1, negatif 4 hasilnya negatif 5. Sehingga di sini untuk A sama dengan negatif 5 positif B. Baik, untuk jawaban kita untuk C dan A di sini akan kita kunci. Selain ini akan kita hapus. Kita pindah ke sebelah sini. Untuk C dan A di sini sudah kita temukan. Kemudian di sini untuk di dalam soal di sini diketahui memiliki sumbu simetri X sama dengan 2, sehingga di sini sumbu simetrinya di sini X sama dengan 2. Maka di sini bisa kita tulis X sama dengan negatif B per 2A.
Maka di sini untuk X sama dengan 2 sama dengan negatif B tetap. Untuk 2A ini adalah 2 dikali negatif 5 positif B. Maka di sini untuk 2 dikali dengan negatif 5 hasilnya negatif 10. 2 dikali B hasilnya 2B. Maka di sini negatif 10 positif 2B dipindah ke ruas kiri sehingga dikalikan 2. 2 dikali negatif 10 hasilnya negatif 20. 2 dikali 2B hasilnya 4B. Maka di sini 4B dipindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 4B. Sehingga negatif B negatif 4B hasilnya adalah negatif 5B sama dengan negatif 20. Sehingga di sini untuk B sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5 hasilnya adalah 4. Maka di sini untuk A, B, dan C sudah kita temukan. Di sini untuk A masih ada negatif 5 positif B, sehingga di sini untuk B bisa kita ganti dengan 4. Maka di sini untuk A sama dengan negatif 1. Sehingga di sini untuk fungsi kuadrat yang diperoleh ini adalah AX kuadrat, ini adalah negatif 1x kuadrat, atau di sini bisa kita tulis langsung negatif x kuadrat positif bx ini adalah positif 4x positif c di sini positif 4. Soal yang berikutnya. Tantangan. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 12,0, 0,3 dan 0,-2. Baik, jadi di sini untuk yang pertama kita buat sketsanya terlebih dahulu di sini untuk memudahkan kita menjawab soal. Jadi di sini yang pertama adalah melalui titik 12,0, titiknya berada di sebelah sini. Kemudian 0,3, jadi di sini X-nya 0 dan Y-nya 3, titiknya berada di sebelah sini. Kemudian juga 0,-2, X-nya 0 dan Y-nya negatif 2. Sehingga di sini apabila kita buat grafiknya kurang lebih adalah seperti ini. Kemudian misalkan fungsi kuadratnya adalah FY sama dengan AY kuadrat positif BY positif C. Maka di sini untuk karena memotong sumbu Y pada koordinat 0,3 dan 0,-2, fungsi kuadratnya dapat diubah menjadi FY sama dengan A dikali Y negatif Y1, kemudian dikali Y negatif Y2. Untuk Y1 dan Y2 bisa kita ganti dengan 3 dan negatif 2. Sehingga di sini menjadi Y negatif 3, kemudian Y negatif Y2 ini adalah Y negatif 2, sehingga menjadi Y positif 2. Kemudian yang berikutnya karena grafiknya melalui titik 12,0 sehingga di sini karena melalui titik 12,0 karena di sini adalah fungsi kuadratnya FY sehingga di sini untuk Y-nya adalah 0, maka di sini F0 sama dengan X sama dengan di sini 12. Baik, jadi di sini untuk sketsanya akan kita hapus terlebih dahulu. Di sini kita gunakan untuk menguraikan ini. Jadi di sini untuk F0 sama dengan A dikalikan 0 negatif 3 karena Y-nya di sini 0. Jadi di sini untuk FY sama dengan A dikali Y negatif 3, di sini menjadi 0 negatif 3. Dan Y positif 2 di sini menjadi 0 positif 2. Maka di sini untuk F0 ini adalah 12. Sehingga di sini 12 sama dengan 0 negatif 3 hasilnya negatif 3, 0 positif 2 hasilnya 2. Maka negatif 3 dikali 2 hasilnya negatif 6, dikali A hasilnya negatif 6A. Sehingga di sini untuk A sama dengan 12 dibagi dengan negatif 6 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian yang berikutnya diperoleh fungsi kuadrat karena di sini untuk A sudah kita temukan sehingga di sini kita hanya mengganti untuk nilai A kita ganti dengan negatif 2. Sehingga di sini untuk Y dikali Y hasilnya Y kuadrat, Y dikali positif 2 hasilnya positif 2Y, negatif 3 dikali Y hasilnya negatif 3Y, dan negatif 3 dikali 2 hasilnya negatif 6. Sehingga 2Y negatif 3Y hasilnya adalah negatif Y.
Kemudian di sini untuk y kuadrat, negatif y, negatif 6, semuanya dikali negatif 2, sehingga di sini menjadi negatif 2y kuadrat, positif 2y, karena negatif dikali negatif, hasilnya positif 2y, kemudian positif 12. Soal yang berikutnya. Untuk suatu bilangan bulat P, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat P, 0 dan negatif P, 0 dan 0, P. Baik, jadi di sini pertama-tama kita buat sketsanya terlebih dahulu. Jadi di sini kita buat sumbu koordinat kartesius dengan di sini P, 0, negatif P, 0 dan 0, negatif P. Jadi di sini artinya ketiga titik ini memiliki jarak yang sama terhadap titik pusat, titik 0,0. Maka di sini apabila kita buat grafiknya, kurang lebih grafiknya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk 0, P ini adalah titik puncak dan negatif P, 0, kemudian juga P, 0 ini adalah sumbu X yang terpotong oleh grafik fungsi kuadrat. Maka di sini untuk grafik fungsi kuadratnya, misalkan di sini adalah fungsi fx sama dengan ax kuadrat positif bx positif c. Karena memotong sumbu x pada koordinat p, 0, jadi di sini dan negatif p, 0, maka fungsi kuadratnya dapat diubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi sebelumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat positif bx positif c bisa berubah menjadi a dikalikan x negatif x1 dalam kurung dikalikan x negatif x2. Maka di sini untuk x1 dan x2 bisa kita ganti dengan p dan negatif p. Sehingga di sini x negatif x1 menjadi x negatif p. Dan X negatif X2 menjadi X negatif dikalikan negatif sehingga positif P. Kemudian karena melalui titik 0, P, maka di sini diperoleh apabila di sini X-nya 0, maka di sini Y-nya adalah P. Jadi di sini X-nya 0, Y-nya P. Maka di sini untuk Fx bisa kita ganti dengan F0. Sehingga di sini untuk X negatif P ini adalah 0 negatif P dan X positif P di sini adalah 0 positif P. Kemudian sama dengan di sini untuk Fx, ketika X-nya diganti 0, maka di sini F0 berubah menjadi P. Maka di sini 0 negatif P hasilnya adalah negatif P dan 0 positif P hasilnya adalah P. Maka di sini untuk A dikali negatif P dikali P hasilnya adalah negatif AP kuadrat. Maka di sini untuk P kuadrat dipindah ke ruas kanan sehingga menjadi P per P kuadrat. Maka sama-sama dibagi P sehingga hasilnya negatif A sama dengan 1 per P. P dibagi P hasilnya 1 dan P kuadrat dibagi P hasilnya adalah P. Kemudian di sini agar negatif hilang, maka di sini kita kalikan dengan negatif untuk ruas kiri dan ruas kanan, sehingga di sini berubah menjadi A sama dengan negatif 1 per P. Baik, jadi di sini untuk yang A sudah kita ketahui, sehingga di sini untuk grafik fungsi kuadratnya di sini fx sama dengan A dikalikan X negatif P dikalikan X positif P. Untuk A kita ganti dengan negatif 1 per P. Sehingga di sini kita kalikan X dikali X hasilnya X kuadrat. X dikali P hasilnya adalah PX. Negatif P dikali X hasilnya adalah negatif PX. Dan negatif P dikali P hasilnya negatif P kuadrat. Sehingga di sini untuk Px negatif Px di sini habis, maka di sini hanya bersisa negatif 1 per P dikalikan X kuadrat dikurangi P kuadrat. Sehingga di sini apabila dikalikan negatif 1 per P dikali X kuadrat hasilnya adalah negatif 1 per P X kuadrat. Dan negatif 1 per P dikalikan negatif P kuadrat, negatif dikali negatif positif. Dan P kuadrat dibagi P hasilnya adalah P. Maka di sini sudah kita temukan jawabannya untuk fungsi fx ini adalah
Negatif 1 per P X kuadrat positif P untuk setiap P bilangan bulat. Soal yang berikutnya. Tentukan semua titik potong grafik fungsi linier Y sama dengan X negatif 1 dengan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat negatif 5X positif 4. Baik, jadi di sini untuk soalnya kita rapikan terlebih dahulu. Jadi di sini yang pertama adalah titik potong grafik fungsi linier dan fungsi kuadrat. Jadi di sini untuk fungsi linier, ini apabila kita gambar, ini bentuknya adalah garis lurus. Dan untuk fungsi kuadrat ini adalah garis yang berbelok yang tadi sudah kita gambar di beberapa soal sebelumnya. Kemudian di sini fungsi linier, fungsi kuadrat dengan menyamakan kedua fungsi di atas maka karena di sini sama-sama Y sehingga di sini untuk X kuadrat negatif 5X positif 4 sama dengan X negatif 1. Sehingga di sini untuk X negatif 1 dipindah ke ruas kiri. Maka di sini X menjadi negatif X, negatif 1 menjadi 1, sehingga negatif 5X negatif X hasilnya adalah negatif 6X, 4 positif 1 hasilnya 5, maka X kuadrat negatif 6X positif 5 sama dengan 0. Di sini akan kita faktorkan, sehingga di sini apabila kita faktorkan menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini menjadi X negatif 5 dikalikan X negatif 1. Jadi di sini apabila dikalikan X negatif 5 dikali negatif 1 hasilnya 5. Apabila dijumlahkan negatif 5 negatif 1 dijumlahkan hasilnya adalah negatif 6. Sehingga di sini X negatif 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Kemudian X negatif 1 sama dengan 0 sehingga X sama dengan 1. Maka di sini untuk X-nya di sini sudah kita ketahui. Sehingga yang berikutnya kita akan mencari Y-nya sehingga untuk Y sama dengan untuk X sama dengan 5, Y sama dengan X dikurangi 1, X kita ganti dengan 5 sehingga 5 negatif 1 sama dengan 4. Kemudian untuk yang kedua untuk X sama dengan 1, maka di sini Y sama dengan X negatif 1, X-nya kita ganti dengan 1, sehingga 1 negatif 1 hasilnya adalah 0. Maka di sini untuk semua titik potong grafik fungsi linier dengan fungsi kuadrat, di sini kita sudah mendapatkan dua titik. Yang pertama adalah 5,4, jadi di sini X-nya 5, Y-nya 4. Dan yang kedua ini adalah 1,0. Jadi X-nya 1 dan Y-nya 0. Soal yang berikutnya. Tentukan semua titik potong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat negatif 6X positif 4 dengan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat negatif 8X. Baik, jadi di sini konsepnya sama dengan soal nomor 7 tadi. Jadi di sini yang pertama ini ada dua fungsi kuadrat. Yang pertama X kuadrat negatif 6X positif 4. Kemudian yang kedua adalah X kuadrat negatif 8X. Maka di sini karena yang dicari adalah titik potong, maka di sini untuk F1 dan F2 atau di sini sama-sama Y. Di sini kita substitusi sehingga X kuadrat negatif 6X positif 4 sama dengan X kuadrat negatif 8X. Kemudian di sini untuk X kuadrat negatif 8X kita pindah ke ruas kiri sehingga X kuadrat menjadi negatif X kuadrat negatif 8X menjadi positif 8X. Maka X kuadrat negatif X kuadrat di sini habis dan negatif 6X positif 8X hasilnya 2X. Kemudian di sini untuk 4 tetap dan ruas kanan di sini 0. Kemudian di sini 4 dipindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 4. Maka di sini untuk nilai X sama dengan negatif 4 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian setelah X-nya sudah kita temukan, maka selanjutnya di sini akan kita masukkan ke fungsi yang pertama ataupun yang kedua. Di sini sama saja.
Maka di sini kita memilih yang mudah, di sini kita memilih fungsi yang kedua, sehingga di sini untuk negatif 2 kita pindah di X dan di X, sehingga negatif 2 kuadrat dikurangi 8 dikali negatif 2. Negatif 2 kuadrat hasilnya adalah 4, kemudian negatif 8 dikali negatif 2 hasilnya adalah 16, sehingga apabila dijumlah hasilnya 20. Maka ini tadi apabila negatif 2 kita masukkan ke fungsi yang pertama, hasilnya pun juga sama 20. Bisa teman-teman coba. Sehingga di sini untuk titik perpotongannya, di sini kita sudah mendapat titiknya, ini adalah negatif 2,20. Soal yang berikutnya. Tantangan. Tentukan nilai A dan B agar grafik fungsi linear Y sama dengan AX positif B memotong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat negatif 4X positif 2 tepat pada satu titik koordinat yakni 3, negatif 1. Kalau diperlukan dapat menggunakan grafik. Baik, jadi di sini yang pertama fungsi AX positif B, jadi di sini Y sama dengan AX positif B memotong pada koordinat 3, negatif 1. Sehingga di sini untuk Y dan X bisa kita ganti dengan negatif 1 dan 3. Di sini untuk Y-nya negatif 1 sama dengan AX, untuk X kita ganti dengan 3 positif B. Sehingga di sini negatif 1 sama dengan A dikali 3, hasilnya 3A, dipindah ke ruas kiri sehingga menjadi negatif 3A positif B. Ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, karena di sini Y sama dengan AX positif B, Y sama dengan X kuadrat negatif 4X positif 2, di sini kita substitusi, jadi di sini kita samakan Y sama dengan Y. Kemudian untuk yang kiri kita ganti dengan X kuadrat negatif 4X positif 2. Dan untuk sebelah kanan di sini adalah AX positif B. Sehingga di sini untuk AX positif B kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi negatif AX negatif B sama dengan 0. Kemudian di sini kita jumlahkan atau kita kurangi yang bisa dioperasikan. Di sini ada negatif 4X, negatif AX, maka di sini berubah menjadi negatif 4 positif A dalam kurung X. Jadi di sini sama-sama negatif sehingga di sini apabila dikalikan di sini negatif 4, di sini juga negatif A. Kemudian di sini untuk variabelnya sama-sama X. Kemudian positif 2 negatif B. Untuk X kuadrat di sini juga tetap. Karena di sini yang bisa dijumlahkan ini adalah yang memiliki variabel yang sama sehingga di sini hanya ada X dan X. Maka di sini untuk ini adalah koefisien di depan X kuadrat sehingga di sini 1. Kemudian ini adalah koefisien di depan X sehingga negatif 4 positif A. Kemudian yang terakhir ini adalah konstanta sehingga 2 negatif B. Kemudian yang berikutnya karena di sini memotong pada koordinat 3, negatif 1, maka di sini untuk determinannya adalah 0. Maka di sini untuk determinan ini adalah B kuadrat negatif 4AC. Maka di sini untuk B kuadrat kita ganti dengan negatif 4 positif A, kemudian dikuadratkan, kemudian determinan di sini 0, kemudian negatif 4, untuk A kita ganti dengan 1, kemudian untuk C kita ganti dengan 2 negatif B. Sehingga di sini dikuadratkan negatif 4 positif A dalam kurung di sini dikuadratkan, artinya di sini negatif 4 negatif A, kemudian dikuadratkan. Hasilnya adalah 16 positif 8A positif A kuadrat. Di sini semuanya positif karena di sini dalam 4 positif A, di sini semuanya mendapat negatif sehingga negatif 4 negatif A. Jadi di sini untuk negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya 16. Negatif 4 dikali negatif A hasilnya adalah 4A. Kemudian positif 4A lagi sehingga 8A dan negatif A dikali negatif A hasilnya adalah A kuadrat. Kemudian negatif 4 dikali 1 hasilnya negatif 4 dikalikan dengan 2 hasilnya negatif 8.
Kemudian negatif 4 dikalikan dengan negatif B, hasilnya positif 4B. Maka di sini kita rapikan untuk hasilnya. Yang pertama di sini A kuadrat, positif 8A, kemudian positif 4B, kemudian 16 dikurangi dengan 8, hasilnya adalah 8. Jadi di sini ada dua persamaan. Ini untuk persamaan yang pertama dan ini untuk persamaan yang kedua. Maka di sini yang berikutnya untuk soal dan jawaban kita sebelumnya di sini akan kita hapus. Jadi kita substitusi dari persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga di sini untuk persamaan yang kedua bisa diperhatikan untuk B kita ganti dengan negatif 1 negatif 3A. Jadi di sini A kuadrat 8A 4B, untuk B-nya kita substitusi dengan negatif 1 negatif 3A. Maka di sini 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4. 4 dikali negatif 3A hasilnya negatif 12A. Maka 8A negatif 12A hasilnya negatif 4A. Negatif 4 positif 8 hasilnya 4. Sehingga di sini A kuadrat negatif 4A positif 4 sama dengan 0. Di sini akan kita faktorkan, sehingga di sini apabila kita faktorkan hasilnya adalah A negatif 2 dalam kurung kuadrat. Maka di sini untuk A negatif 2 dalam kurung kuadrat, maka di sini sama-sama kita akar, hasilnya adalah A negatif 2 sama dengan 0. Di sini 0 diakar tetap 0. Maka di sini untuk A sama dengan 2. Setelah A kita temukan, yang berikutnya kita akan mencari B, sehingga di sini untuk A kita ganti dengan 2. Sehingga di sini untuk negatif 3 dikali 2 hasilnya negatif 6. Negatif 1 negatif 6 hasilnya adalah negatif 7. Baik, jadi di sini untuk A dan B sudah kita temukan, maka di sini bisa diperhatikan untuk fungsinya, sehingga fungsi Y sama dengan AX positif B berubah menjadi Y sama dengan 2X negatif 7. Karena di sini untuk A ini adalah 2 dan B di sini adalah negatif 7. Sehingga di sini untuk tabelnya kita buat tabel terlebih dahulu. Untuk yang pertama untuk fungsinya yaitu adalah X kuadrat negatif 4X positif 2. Semisal di sini untuk X-nya kita ganti dengan negatif 1, maka negatif 1 kuadrat hasilnya 1. Negatif 4 dikali negatif 1 hasilnya adalah 4. Kemudian di sini 2, di sini tetap 2 karena tidak ada hubungannya dengan X. Maka di sini tetap 2, 1 positif 4 positif 2 hasilnya adalah 7. Kemudian di sini untuk X-nya apabila 0, di sini pun juga sama, 0 kuadrat di sini tetap 0. Negatif 4 dikali 0 di sini 0, di sini tetap 2, sehingga apabila dijumlah di sini 2. Dan seterusnya di sini bisa teman-teman coba, di sini semisal 5 kuadrat 25, negatif 4 dikali 5 negatif 20, 2 di sini tetap 2. Apabila dijumlah 25 dikurangi 20 hasilnya 5, positif 2 hasilnya 7. Ini untuk fungsi kuadratnya. Kemudian di sini untuk fungsi Y sama dengan 2X negatif 7, di sini juga sama apabila dimasuki untuk X negatif 1, sehingga 2 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 2, negatif 7 tetap. Maka di sini negatif 2, negatif 7 hasilnya negatif 9, dan seterusnya di sini juga sama. Di sini 5, apabila X-nya 5 maka di sini 2X, 2 dikali 5 hasilnya 10, negatif 7 tetap, 10 negatif 7 hasilnya 3. Kemudian dalam soal tadi apabila jika perlu digambar untuk grafiknya, di sini kita gambar untuk grafiknya. Jadi kurang lebih grafiknya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk Y sama dengan X kuadrat negatif 4X positif 2. Semisal di sini untuk X-nya 0, di sini Y-nya adalah 2. X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian X-nya negatif 1, Y-nya 7. X-nya negatif 1, Y-nya 7. X-nya 1, Y-nya negatif 1, X1 negatif 1, X2, Y negatif 2, X2, Y negatif 2, dan seterusnya X-nya 5, Y-nya 7, X-nya 5, Y-nya 7. Kemudian di sini untuk Y sama dengan 2X negatif 7. Semisal di sini untuk X-nya negatif 1, X-nya negatif 1, Y-nya adalah negatif 9.
X-nya 1, Y-nya negatif 5. X1, Y-nya negatif 5, titiknya berada di sini. X-nya 3, Y-nya negatif 1. X3, Y-nya negatif 1. X5, Y-nya 3. X5, Y-nya 3. Jadi di sini untuk grafik fungsi kuadrat dan garisnya di sini berpotongan di X-nya 3, Y-nya negatif 1 sesuai dalam soal yang berikutnya. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir, soal nomor 10. Dari fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat negatif 12X positif 16 akan dibuat suatu segitiga. Titik-titik sudut segitiga tersebut merupakan titik potong sumbu X dan titik puncak. Tentukan luas segitiga tersebut. Baik, di sini untuk yang pertama kita mencari titik potong pada sumbu X-nya terlebih dahulu. Jadi di sini yang pertama adalah 2X kuadrat negatif 12X positif 16 sama dengan 0. Di sini akan kita faktorkan, sehingga di sini apabila kita faktorkan hasilnya adalah 2X negatif 4 dikalikan dengan X negatif 4. Jadi di sini apabila dikalikan 2X dikali X hasilnya 2X kuadrat. 2X dikali negatif 4 hasilnya negatif 8X. Kemudian dijumlah dengan negatif 4 dikali X hasilnya negatif 4X. Tadi sudah ada negatif 8X, sekarang negatif 4X. Maka di sini apabila dijumlah hasilnya negatif 12X. Kemudian negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya adalah 16. Sehingga di sini 2X negatif 4 sama dengan 0, maka di sini 2X sama dengan 4. Negatif 4 dipindah ke ruas kanan, maka di sini X sama dengan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian X negatif 4 sama dengan 0, maka di sini X sama dengan 4. Jadi di sini untuk titik potong pada sumbu X ini adalah pada koordinat 2 dan 4. Kemudian yang berikutnya setelah titik potong sumbu X di sini kita mencari titik puncak. Yang pertama di sini untuk X ini adalah negatif B per 2A. Jadi di sini untuk negatif B ini adalah negatif 12. Sehingga di sini negatif dikali negatif 12 hasilnya adalah 12. Dan 2A ini adalah 2 dikalikan 2. Jadi di sini A-nya adalah 2. Sehingga 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka di sini untuk X ini adalah 3. Kemudian yang berikutnya untuk Y ini adalah negatif D per 4A. Jadi di sini untuk D ini adalah determinan. Sehingga di sini B kuadrat negatif 4AC. Untuk B di sini negatif 12 dipangkatkan 2, negatif 4 dikali A di sini dikali 2, dikali C di sini dikali 16. Kemudian dibagi dengan 4A, ini adalah 4 dikali 2. Sehingga negatif 12 kuadrat hasilnya 144. Kemudian 4 dikali 2 hasilnya 8. 8 dikali 16 di sini 128 membawa negatif, kemudian 4 dikali 2 hasilnya 8. Maka 144 negatif 128 hasilnya adalah 16, sehingga 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2, di sini membawa negatif, sehingga untuk X-nya di sini 3 dan Y-nya negatif 2. Maka di sini untuk kesimpulannya, sehingga titik potong pada sumbu X berada di 2,0. Jadi di sini X-nya 2, Y-nya 0 dan 4,0, X-nya 4, Y-nya 0 sebagai alas segitiga dan titik puncak. Jadi di sini untuk titik puncaknya adalah 3,-2 sebagai titik tinggi segitiga. Kemudian yang berikutnya untuk gambarnya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini untuk perpotongan di sumbu X di sini ada 2,0 dan 4,0. Kemudian di sini untuk titik puncaknya adalah 3,-2. Jadi di sini apabila kita tarik garis tinggi di sini tepat di 3,0. Jadi di sini untuk alasnya adalah ini dan untuk tingginya adalah ini. Maka di sini untuk menghitung alas segitiga, di sini kita bisa menggunakan 2 negatif 4 kemudian dimutlakkan. Di sini adalah 2 karena di sini adalah jarak, atau di sini bisa saja 4 dikurangi 2, jawabannya di sini juga sama, jawabannya adalah 2.
Kemudian untuk tinggi segitiga di sini juga sama. Di sini kita bisa menggunakan 0 dikurangi negatif 2. Hasilnya adalah 2. Sehingga di sini untuk yang ditanyakan luas segitiga ini adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Untuk alas di sini ada 2 dan tinggi juga ada 2, kemudian dibagi 2. 2 dikali 2 hasilnya 4, dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sehingga di sini untuk luas satuan segitiga tersebut jawabannya adalah 2 satuan. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik.